Yo, teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Daripada bingung mendingan kita Terakhir aja. Time Pro Rematch. Hari ini kita ngapain nggak? Hari ini kita pengen browsing, Browsing, oke, mencari hal-hal yang patut untuk dipergunjingkan, ya kan? boleh. Dikomentari. Iya. Kita memasuki ranah pergibahan. Kan banyak nih ya hal-hal di internet sana yang cukup menggelitik gitu istilahnya. Cukup pengen bikin komen ya. Iya. Ada satu nih sebenarnya, gue sempat ngeliat ada satu artikel. Ini artikelnya sungguh sangat tidak rasional. Sungguh Facepalm, apa bukan? Mind twisting. Udah bukan mind blowing lagi. Pikiran kita tuh Mind troll. Udah muter-muter iya, banget itu. diperas. Pikiran kita diperas. Ada. Apa nih? Mari kita cek keyboard ya nih, kita lihat ya. Waduh. Pelajar SMP dihamili pacar, lapor polisi didampingi suami. Satu, SMP udah punya suami. Dihamili pacar. Anak SMP Udah punya suami. udah punya suami. Tapi Dihamili pacar. anak SMP ini punya pacar. Iya, dihamili sama Punya pacar. pacarnya. Tapi punya suami. Tapi Tapi anak SMP. Tapi ngadu. Tapi ngadu, lapor polisi. Tapi dampingi suami. Tapi anak SMP. Tapi punya suami. Tapi punya suami. Tapi punya pacar. Tapi dihamili pacar. Jadi apa? Jadi plot twist gitu. Kayak saya datang gitu. Dia datang ke polisinya. Ya ada apa? Saya mau lapor, Pak. Oh, kenapa saya dihamili? Oh, dihamili saya. Siapa? Pacar saya. Oh, ini siapanya? Ini Suami suami saya. Umur Anda berapa? Saya 14 SMP. tahun. Ya elah, tur. Ya kan? Ini pikiran kita langsung dibuat Ini kalau- terpana gitu dibuatnya. Ini lebih rumit daripada Interstellar gak? Ini. Interstellar ini twistnya lebih gila, men. Kalau dia hamil bingung juga ya. Bapaknya pacarnya tapi udah punya suami. Tapi anak Tapi SMP. Apa harus kita riset lebih dalam? Jadi permasalahannya buat gua ini hukumnya apa? Pacar yang menghamili kah atau suami yang menikahi anak SMP? Ya kan? Ya. Itu kan ada undang-undang Iya, bukan? ada batas umur buat Iya nikah kan? kan. Nggak boleh apa istilahnya? Anak di bawah umur kan? Ya, anak di bawah umur. Pedofilia kan? Enggak, si suaminya umur berapa dulu gak? Ya juga sih. Coba Kalau kita suaminya anak SMA, browsing ya. Kita lihat ada nggak ini? nah itu Ini News Jatim. Ini bisa dipercaya nggak nih News Jatim Media Pemalang? Coba kita ini apa sih? 2 hari yang lalu sih ini. apa katanya? Seorang pelajar SMP berusia 14 tahun Sukodadi Lamongan melaporkan pacar yang telah menghamilinya. Korban rupanya didampingi suami yang baru menikahi. Jadi dia hamil sebelum menikah. Iya dong. Tergantung dia hamilnya berapa bulan. Menikahnya 3 bulan lalu. Iya sih kan? Menikahnya 3 bulan lalu. Ini akhirnya putus sekolah karena hamil 6 bulan Pak. Berarti dia sebelum menikah Cikipriu dulu. hamil dulu ya kan. Terus dia menikah sama suaminya yang sekarang yang mendampingi dia. Dia Cikipriu sama cowok. Iya. Ya. Udah berjalan 6 bulan. Di bulan ketiga tuh dia nikah sama cowok yang jadi suaminya. Ya. Baru gua udah hamil 6 bulan tapi bukan sama gua kata si Iya tuh suaminya. rupanya Nah, korban kan- dinikahi pria lain saat kandungannya 3 bulan. berusia 3 bulan. Iya. Korban mengatakan awal pencabulan terjadi saat dia masih duduk di kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP itu berarti kelas 2 ya? 2 SMP. Sementara terlapor saat itu 12 SMK. Pacarnya SMK, gila juga ya. Udah perpacaran dan korban mengaku diajak ke rumah pelaku dan dipaksa berhubungan badan. Perbuatan tersebut berulang 10 kali. Itu
aduh gue nggak enak ngomong, berulang 10 kali di rumah pelaku hingga korban hamil. Jadi ini ya Pemerkosaan. bukan suka tapi kan pacarnya. Iya. Gimana dong? Terus Nggak, walaupun pacaran, statusnya pacaran mungkin karena dipaksa. paksa. Ya, kita nggak bisa membela hal kekerasan seksual. Ya. Apapun itu crime jatuhnya, udah kriminal. Mau gimana juga udah kriminal. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Yang perlu disalahkan adalah si pelaku gitu loh. Tapi yang lucu adalah SMP hamil terus ya emang Ya apa oke lah, dihamili pacarnya SMP gitu kan, apa namanya, kasus gitu. Itu juga dia nikah sama sama suami yang baru. suaminya itu juga kasus juga. Iya dong, gitu kan karena di bawah Berarti kan masih di bawah umur. Disetujui orang tua berarti kan. Tapi emang sih pilihan nggak apa ya? Bingung juga sih sebenarnya orang tua juga bingung juga ya gitu kan. Masih umur 14 tahun terus hamil karena kan kita nggak punya ini dong, kita ada hukum nggak boleh aborsi kan. Kita kan hukum kita kan pro life ya. Apa sih istilahnya, Pro choice, life choice. itu disebutnya apa ya, pokoknya ada hal pro life gitu kan ya, pokoknya kayak gitu. Lagi pula kan emang secara agama gitu, kalau kita mau ngambil dari sudut agama ya emang jelas nggak boleh kan gitu. Ya udah kayak gini bingung ya orang tua juga. Lagian kalau dia pengen aborsi ya, gue pernah nonton drama Korea. Itu dia masih SMP apa SMA gitu, Cikipriu terus hamil, dia pengen aborsi, si wanitanya itu dia lapor ke rumah sakit, gue pengen aborsi. Lu hamil berapa bulan? Baru sebulan. Oh, pas dicek ternyata udah berapa bulan gitu. Kata si dokter, kalau lu pengen aborsi itu semakin lama usianya semakin bahaya buat siapapun gitu. Berarti hitungannya kan sekitar paling lama itu 4 week lah ya, 4 minggu lah ya. Iya mungkin 4 minggu kan sebulanan mungkin. Ya mungkin masih benih gitu istilahnya, masih zigot gitu. Ya. Ya kan masih bentuknya itu belum jadi dagingnya gitu, belum berbentuk manusia gitu. Iya, kalau kata si dokter itu mah kalau awal-awal karena itu settingnya di Korea ada hukum yang ya nggak apa-apa, tapi kalau terlalu besar hamilnya udah 6 bulan lagi ini bahaya juga. Iya. Ya terus ya pilihannya yang bikin salut si suami barunya ya. Istilahnya kan harusnya tahu dong. Karena kan udah mendampingi juga. Jadi kan ya udah pasti tahu gitu keadaan istrinya, dan menurut gue salut sih gitu, mau istilahnya bertanggung jawab yang bukan hasil perbuatannya gitu. Ya salut sih, cuma kaget aja gitu. Anak SMP dihamili pacar apa polisi dan dampingi suami, kan agak bikin pelangap-pelongo juga gitu. Dan ya ternyata si wanita ini udah misalnya hamil duluan gitu, baru nikah. Nah, si cowok berarti si suami yang barunya itu Anda luar biasa. Bertanggung jawab atas hal yang bukan dia lakukan. Ada page 2-nya, pengen tahu gak? Mengetahui korban hamil, terlapor tidak mau tanggung jawab. Korban akhirnya dinikahi pemuda lain saat hamil 3 bulan. Kurang lebih 10 kali lebih dilakukan di rumah pelaku saat dirayu. Awalnya katanya dibawa ke rumah itu mau dikenali orang tua. Wah, Anda penipu Anda. Waduh. Berarti timelinenya gitu ya. Mereka pacaran, punya pacar, hamil, terus dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan apa berhenti? Dikeluarkan ya? Dikeluarkan deh. Ya, putus sekolah. Itu nggak disebut karena hamil. Nggak disebutkan gitu, maksudnya dipecat nggak atau sekolahnya, berhenti. Alasannya nggak tahu. Gitu, akhirnya Nikah. putus sekolah, akhirnya selama udah mengandung 3 bulan, akhirnya nikahin sama pria yang mau bertanggung jawab. Itu tadi ya, cukup sangat main twisting. Selanjutnya ini ada, kita kan sempat ngebahas ini ya. CFW, Bonge. Nah itu lo tau kan, Bonge itu masuk manajemen gitu men. Oh, kayak gue tahu deh. Tau gak manajemen yang suka, ayo kita borong satu mall misalnya. Ada yang cowok gitu namanya
Siapa? Yang di TikTok itu loh. Dia yang suka neraktir orang, ayo kita borong di toko ini. Kalau yang masuk dari lingkaran ini boleh kita bayarin. Oh, kayak gitu. Tahu kan? Enggak tahu, tapi ya kayak begitu gitu Ya kayak gitu tuh. Dia masuk manajemen gitu. Nah, ini ada satu video yang ini nih. Lewat aja, lewat. Nggak ada yang mau wawancara kok. Enggak, kita nggak ngambil kok. Nggak wawancara, enggak. Kekecewaan awak media terhadap manajemen Bonge saat ingin diwawancarai namun tak kunjung diladeni. Kali ya. Kasihan kasih keterangan. Ya udah lewat. Enggak. Udah. Lewat, jangan dibuka. Lewat kita nggak lewat dari Bang. Udah, batin aja, Bang. Bang Lolo, udah. Iya, nggak apa-apa. Enggak, kita nggak ngambil. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Wawancara, cuman habis ini kita ada acara lagi yang mungkin kita nggak bisa wawancara gitu. Kalau mau dari tadi keluar Terus dong si kalau Bonge mau tarik wawancara. itu. Iya, udah nggak usah. Acara bisa Jangan lu di sono dilama-lamain, akhirnya waktu lu akhirnya hilang. Nah itulah kalau namanya artis baru begitu. Ya. Udah. Tuh, lihat. Kaget gua. Kesombongannya tuh lihat tuh. Lihat kesombongan dia tuh lihat ya. Omongan siapa yang sombong? Jadi gini sih, kalau gue lihat mandangnya sih, si manajemen ini Pengen nguasai gitu ya. banyak membatasi gitu. Kalau menurut gue ya si Bonge tadi kayaknya agak Kayak sempet si agak Bonge sempet emang pengen ngeladenin pengen gitu interaksi gitu sama wartawan, cuman kayak juga tadi tarik kan sempat kata tarik udah nggak usah gitu dengarkan tadi itu. Nah itu dan lucunya ya kalau menurut gue ya lu juga sibuk banget sih pengen ngewawancarain gitu. Kalau misalnya lu ngerasa Bonge star syndrome ya udah gitu, kalau emang lu ini ya nggak usah diwawancarain gitu. Kalau dari sudut sudut pandang wartawan kan tiap Lagi pekerjaan, rame gitu iya, emang iya. pengen dapat ini Pengen aja newsnya. hype-nya gitu kan. Cuman harus menyadari gitu kalau tiap pekerjaan tuh punya resiko masing-masing gitu. Kayak misalnya petani gagal panen gitu kan. Nelayan misalnya sepi ikan. Ya kalau ini apa namanya? Wartawan ya ini resikonya menunggu lama dan nggak dapet nggak dapet interview news, gitu ya itu gak usah ngomong-ngomong "Wah, ini artisnya star syndrome ya, itu part of the job gitu ya. Ini aja menerimanya agak-agak lebih ini aja dan, lebih, dan ini kan narasinya dibuat kayak tadi dengan apa Lewat aja, lewat. dengan caption yang ini nih, Bonge mulai star syndrome gitu. Di sini kita nungguin dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, maksud hati mau up dia biar makin naik. Apa daya lupa diri. Artis senior aja nggak gini. Artis senior banyak kok yang begini. Cuma bedanya mereka cara handle-nya ngehandle-nya beda gitu karena udah di train gitu. Udah ya lagi itu dia kan satu lagi artis senior kan karena udah senior gitu kan jadi nggak begini gitu. Iya, karena udah punya pengalaman dalam dalam gitu. Dan ditambah yang kayak gini nih, kayak lu lihat nih, Bonge kan ditarik, udah nggak usah gitu, nggak usah diladenin, nggak ada nih. Cuman habis ini kita ada acara lagi yang mungkin kita nggak bisa wawancara gitu. Kalau mau Udah, dari nggak tadi usah keluar dong tuh. kalau mau wawancara. Jangan lu di sono dilama-lamain. Iya gitu sih. Iya. Gue rasa sih si Bonge sendiri bingung gitu kan. dia harus ngapain dia. Apalagi baru, gue harus gimana gitu. Istilahnya pasti PR trainnya aja, public relation trainnya aja pasti belum banyak gitu. Dan manajemennya kata gue emang terlalu berlebihan ya aja jadi sih. agak kurang tepat juga sih misalnya nyalahin si Bonge 100% sasnya agak kurang tepat juga sih kalau menurut gua. Dan kalau misalnya emang kita nggak tahu ya dia naikkan kontrak atau enggak gitu kan, pasti di kontrak itu ya entah apa gitu yang isinya yang bikin Bonge pasti terkungkung gitu istilahnya, terbelenggu gitu. Dia juga bingung namanya anak baru. Terus ada manajemen yang begini-begini tapi dia pengen ngeladenin karena pengen apa? Misalnya kalau misalnya ini mah ngejaga image-nya dia gitu. Tiba-tiba dijaga-jaga, udah nggak usah apalagi sampai ditarik tadi kan udah nggak usah gitu. Ya jangan salahkan gue sih bukannya gimana gitu kan. Bonge sendiri yang berawal dari orang biasa lah men. Yang ngegedein juga ya kalian ini media-media ini, dan akhirnya kalau media udah ngegedein terus nama susah Bonge dijangkau ya gimana dong. Jangan salahkan Bongenya aja, kita nggak tahu gitu isi hatinya Bonge kayak gimana. Yang pasti yang kelihatannya manajemen yang ngejaga-jaga gitu, yang halang-halangin. Cukup ini juga ya, bingung kan nih kalau udah jadi artis dadakan mah.
Soalnya beberapa kali gue lihat ada apa kayak interview gitu si Bongi sih rada Slow aja. iya ada humble sih dibandingin generasinya di generasi gen CFW gennya dia gitu. Genmate-nya. Iya, genmate-nya dia kan genmate-nya dia kan sama JJ, Roy, Kurma. Nah itu. Genmate-nya dia kan itu. CFW generasi pertama. Gen 1. Gen Zero kan, Gen Gen Zero, Zero lah, Gen Gen Zero. Zero lah. Ya kayak gitu kan maksud gue ya narasinya agak kurang tepat kalau menurut gua. Narasinya kayak seolah-olah si Bonge yang nggak mau Wawancara. nggak mau diwawancara. Star syndrome. Iya. Karena terus sering orang dibilang star syndrome jadi apa ya? Jadi basi atau enggak rasa? Padahal ya, kalau menurut gue ya begini, konsep kita kan sering ngomongin Hololive. Hololive itu kan konsepnya idol. Idol itu kan adalah hal yang nggak bisa kita reach, Iya. hal di luar jangkauan kita, Iya. hal yang bisa bikin kita berdelusi, Imajinasi, gitu ya. istilahnya kan, berimajinasi. Dan kalau menurut gue ya, gue pribadi nih, star syndrome adalah hal yang wajib dipunyain orang-orang yang terkenal. Buat apa? Buat membedakan dia orang biasa dan Superstar. idol. Iya, kalau menurut gue. Dan gue pribadi, gue tipe orang misalnya author misalnya yang bikin novel, Bang Aka atau yang berkarya-karya seni lain misalnya. Gue pribadi, gue orang yang lebih suka nggak kenal pribadi si author atau kreatornya. Kenapa? Karena kita paham manusia nggak sempurna. Kalau gue sampai kenal si autornya dan gue tahu busuknya dia, gue jadi punya pandangan subjektif sama karyanya dia. Dia mah orang karyanya begitu nggak percaya gue, orangnya aja busuk. Gini nah gitu ya, kan. iya. Kalau gue pribadi gue lebih baik nggak kenal sama si orang terkenal. Gue lebih senang kenal karyanya, nggak perlu kenal kreatornya. Gue sih lebih senang kayak gitu. Ada apa ya? Kalau gue kenal secara pribadi gitu, terus gue tahu orangnya kayak gimana gitu. Gue ngelihat karya itu langsung yang kayak Biasa bullshit. aja gitu. Dia suka misalnya bikin Gue juga tahu lu deh. iya bikin novel dengan kata-kata yang puitis, ciamik. Terus gue kenal orangnya secara pribadi dan pribadinya misalnya Enggak begitu. jelek gitu misalnya, pribadi yang belagu, sombong atau gimana gitu. Alah, tai kucing kata-katanya puitis. Gua tahu busuk-busuk kayak gimana gitu loh. Ya kan? Iya. Paham kan maksud gue? Bukan berarti gua kalau punya teman berkarya gua nggak ngedukung, beda urusannya. Tapi kalau misalnya punya teman ngedukung ya gua support dan gua nggak akan yang gimana-gimana gitu. Enggak, jadi maksud lu tuh kayak memposisikan orang sebagai idol, udah sebagai idol aja. Gua nggak perlu Jadi kenal dia. Ada kotak khusus yang ini kategori si orang ini idol, udah taruh situ aja gitu. Iya. Ini teman gua di sini gitu. Jadi nggak mau kecampur gitu antara idol sama sama teman sendiri. Ya idol teman-teman gitu. Dan star syndrome bukan sindromnya ya gitu, stardomnya gitu ya. Menurut gue ya wajib dipunyain orang-orang terkenal sih, karena buat ngebedain gitu, bukan ngebedain kasta ya. Maksud gue itu kita suka sama orang terkenal karena dia punya citra sendiri gitu kan. Kita nggak perlu kenal dia di belakang layar sih. Kalau lo suka karyanya dia, misalnya dia aktris misalnya, dia punya memerani karakter-karakter di film yang bagus gitu, terus actingnya bagus, tapi di belakang ada yang temannya dia gitu, teman dekatnya dia, ini mah aslinya begini, ya gue nggak peduli. Gue nggak kenal dekat, gue nggak tahu belakangnya dia, udah gue nggak peduli dia di real life-nya kayak gimana. Iya. Gue menghargai dia cukup dari karyanya aja. Ya, tapi kadang-kadang gitu, kadang-kadang misalnya ada yang pernah kita bahas, ada artis terkenal ya, fansnya tuh pengen tahu lebih dalam gitu. Agak lucu gitu, misalnya ada orang artis gitu, seniman, selebritis, terus dia mau menjaga privasinya gitu, nggak mau interaksi banyak sama orang, terus dicap kamu itu star syndrome, padahal mah itu orang biasa gitu. Iya. Ya dia mesti punya privasi ya, pasti capek gitu kan. Kita sebagai orang biasa ya nggak bisa nuntut banyak-banyak. Juga kalau gawe mah capek. Gue pernah lihat tuh yang si Justin Bieber, dia balik mau ke apartemennya gitu, mau balik. Gue tau belum Belum oh, ya. Dia balik mau ke apartemennya, di depan apartemennya tuh ada fansnya 2 orang apa 3 orang gitu. Justin terus si Justin bilang, cuy, gua tuh sebenarnya mau balik, lu kan tahu sendiri kan, misalnya
habis pulang kerja tuh pengennya tiduran, pengennya lu ngerti kan? Gue sih nggak apa-apa misalnya lu sehai gue di tempat kerja di panggung atau nggak apa-apa, tapi kalau lu tahu sendiri kan kalau kalau pengen pulang tuh pengen istirahat. Akhirnya si fansnya ngerti, oh iya sorry. Terus kata fansnya, boleh nggak gue peluk? Oh nggak bisa. Jadi kan pada dasarnya ya artis tuh manusia biasa. Iya. Jadi ya kita harus menghargai aja. Mungkin si Bonge capek atau apa, tapi dia juga ada rasa bersalah pengen nyapa wartawan yang udah nunggu lama ya. Gue yakin sih si Bongenya sendiri pasti nggak enak gitu rasanya udah nungguin lama, tapi kan lo lihat sendiri yang ngalang-ngalangin siapa? Manajemennya gitu kan. Sampai narik-narik udah nggak usah gitu. Sampai dipaksa gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya gitu, si manajemennya mau ngebangun image Bonge yang humble, kasih semenit 2 menit buat misalnya kasih PR gitu, kasih PR trim. Maaf ya teman-teman wartawan, abis ini saya mau langsung ada acara lain ya, gitu. Si Bonge di train gimana caranya nolak gitu. Wartawan gitu kan. Bukan yang lu sendiri manajemennya yang ngomong kayak tadi. Nggak perlu, jadi kesannya malah kayak si Bonge yang nggak mau diwawancara, padahal lu yang ngalang-ngalangin gitu. Yang ada gimana sih? Manajemen artis itu harusnya nge-up si artis itu sendiri. Ini malah kayak lu ngejelek, malah ngejatuhin image si Bonge jadinya. Ya walaupun gua nggak ngefans, suka juga enggak gitu. Ya cuma kasihan aja gitu maksudnya. Dan rezeki dia udah ada di situ, dan karena emang media juga yang naikin gitu. Ya media juga harus harus paham gitu. Ya yang lo yang naikin, lo yang ngasih panggung si Bonge sebagai star gitu. Dan dia kena star syndrome atau enggak ya jangan jangan terlalu banyak nuntut lagi. Iyalah gitu. Kan anda yang naikin Bonge di podium sebagai star gitu. Kalau di saat ada kayak gini kan ya jangan dikasih narasi star syndrome lah, apa star syndrome lah ya, jadi basi gitu. Iya basi jadinya. Jadi nantinya orang yang humble yang pengen jaga privasi malah dicap star syndrome. Ntar ada orang yang star syndrome beneran, lu anggap lu taikin, oh emang kelakuannya begitu. Ya gimana sih? Kayak ada yang cadel itu loh. Tahu nggak lo? Yang cadel itu yang cewek. Siapa? Yang sempat dinaikin itu yang sombong itu, yang gua pakai sabun sultan. Iya itu. Tahu lah ya. Tahu. Ya itu kan dia kan sebenarnya star syndrome, tapi apa? Media sendiri ditaikin terus, diundang ke TV misalnya, ya apa? Kocak gitu. Sedangkan ada orang yang humble yang mau pengen ini tapi dihalangin manajemen, lo cap star syndrome beneran gimana sih? Tuker. Orang yang star syndrome beneran lo kasih panggung juga. Nah ini lanjut ada hati-hati ini belanja di ini apa ya? Saya belanja di Indomaret, saya ketipu anggar tersebut, dibilang Pak boleh datang pas ini Bu. Dek, ini harganya salah ya? Nggak segitu ya? Boleh kakak tengok di komputernya? Nggak ada struk katanya. Nggak, coba tengok dulu harga yang sebenarnya. Itu apa sih? Kayaknya Blue Band. Es krim? Blue Band. Anda Margarin. bohong ya sama saya. Tadi bilang struknya base. Ini di mana ya? Hah? Berapa harga ya? Di sini adik berapa yang betul? Coba saya lihat. Boleh saya lihat komputernya? Oh, boleh. Jangan dipermainkan ya. Saya tanya harganya, kalian bilang 20.000. Ya. Enggak. Saya tanya sama adik saya yang kerja di sini juga. Saya suruh scan barcode-nya. Harga nggak segitu. Jadi itu udah saya makan. Cuman caranya kok nipu. Mentang-mentang di situ nggak ada harganya, saya tanya di sini kok adik bilang nggak ada struk. Jadi ini saya udah ada bukti harga 12.300. Udah saya kasih tadi. Nah, kalau nggak digituin saya tanya tadi kan, kenapa bilang nggak ada struk?
Jadi kenapa saya nggak ditunjukin harganya yang sebenarnya di situ? Dia nggak ada cetak nengok di itu Bu, di aplikasi Bu. Ini di mana ya? Kenapa Daerah sih mana ya? alasannya kayak gitu? Kita konsumen harus bijak. Kok nggak ditipu-tipuin aja sama orang ini nih? Nih orangnya nih. Siapa namanya Mbak? Saya udah berkali-kali nih orangnya ya. Nih, Jangan dulu. ini namanya Dinda. Ini kan Dianda, kayak langsung mencap Umul. apa istilahnya langsung mencap sebagai ini kriminal nih orang yang Jangan nipu. dulu. Ini orangnya nih. Ya, Tapi sabar sih Mbak. bukan sekali saya belanja di sini. Ini yang kedua kali saya di iniin. Di Indomaret Lampase ini. Lampas sih. 12.500 harga 300. 12.300. Tadi 25 uang saya. 12.300 kan? Semestinya kembalian berapa? 7.500 kan? 700 malah. 7.700. 7.700. Enggak mau saya. Ya berarti kurang 2.000 sekian kalau dia bawa duit 12.300. Dia ngasih duitnya berapa kan harganya 20.000. Saya bukan masalah 13.000-nya kok kayak gitu caranya. Nggak mungkin silap, berkali-kali saya tanya. Saya nggak mau makan uang haram. 700 lagi. Nggak ada Bu. Nggak ada uang 700. Ambil aja 1.000. Nggak ada uang 700. 1.500 ya orang. 500 aja nggak apa-apa. Yang penting bukan saya makan uang haram. Jadi dia beli gitu kan. Beli. Jadi harga di rak, harga nggak tahu ya. Mungkin dia kenapa tahu dari harga itu kan dia nanya ke adanya yang kerja retail juga gitu sih. Harganya 12.30 pas 12.300 pas dia ke kasir 20.000 kan. Ke kasir nggak dapat seruk gitu kan. Mungkin pas pulang terjadi obrolan yang itu harganya 12.300. Oh tuh tadi 19.500 kata 20.000 gitu kan, dia balik lagi. Oke, kita ngomongin dari ini dulu, dari bohongnya salah. Ya kan kalau misalnya jelas kan akhirnya kan dia kembalian berapa tuh 7.500 kan berarti kan. Ya berarti dia terbukti membohongi konsumen. Ya itu jelas salah. Kalau menurut gue ya, pribadi gue nggak tahu kenapa ya orang-orang zaman sekarang tuh ada apa langsung ngerekam, langsung dikonfrontasi. Mau nggak mau dong, yang ngerekam pasti ngasih narasi dulu, bener dong? Ngasih sudut pandangnya dia, gitu kan. Gue harga segini, tapi sebenarnya harganya segini, gitu. Kalau gue pribadi ya gue nggak bisa disamain juga sih, nggak. Dan gue mikir gue nggak semuanya apa yang gue alamin jadi konten. Ya kayak gitu kan, itu niatnya apa? Niatnya selain jadi bukti dan jadi konten TikTok ya siapa yang tahu gitu. Tapi membohongi konsumen jelas salah. Kita juga pasti sering dong. Gue juga beberapa kali kok beli apa di rak harganya segini, pas di kasir harganya berapa. Beda, gitu. Gue mikir ya pertama gue mencoba husnuzon gitu kan, berpikiran positif, mikirnya harga belum diganti, belum diupdate. Rata-rata sih gitu sih, rak. rata-rata sih alasannya karena harga belum diupdate di raknya. Soalnya kan kita kalau retail setahu gue ya, misalnya harga di rak nih udah ada nih stok lama misalnya, datang stok baru kan nanti harganya udah muncul di si servernya dia kan, di kasirnya itu harga kasir itu kan. Jadi kan kalau harga stok ini stok lama gitu, misalnya ada stok baru gitu dengan harga segini udah muncul di kasir gitu kan, pas lagi dimasukin, pas lagi di scan barcode ternyata harganya udah sesuai di kasir, bukan ini lagi. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih si alasan ini apa gitu, entah beneran emang pengen membohongi konsumen, karena kan kita tahu ya retail itu sering pas lagi tutup buku gitu atau lagi pembukuan terakhir itu ngelihat harga ininya, pemasukan sama duit yang ada beda. Kan itu kan ditanggung sama si pegawai biasanya kan, dipotong gaji lah atau buat nutupin kekurangan itu kan. Kekurangan seharian itu bisa ada yang sampai yang paling kecilnya puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu gitu kan. Dan yang YouTube kan yang kerja di situ hari itu gitu. Ya walaupun emang salah gitu ngebohongin misalnya konsumen harga benernya 12.300 jadi 20.000 ya, cukup marginnya cukup gede juga gitu buat di markup gitu kan. Berapa 7.000 ya, 7.700 kan berarti naikin harganya. Ya mungkin alasannya emang buat nutup sering ada kekurangan
pembukuan itu kan. Tapi ya sebenarnya ya kalau nipu gitu kan alasan gimana juga tetap nipu. tetap nipu. Tapi ya itu juga kita kan dia sebagai konsumen juga atas faktanya yang dia dapat gitu kan. Ini 12.300, ini 20.000. Itu harga 12.300 kapan kan? Iya. Bisa jadi kemarin atau kapan tahu gitu Iya. kan. Bukan hari dia beli atau harganya 12.300 sekarang pas dia beli emang 20.000 kan kita nggak Iya. tahu. Pas lagi diskon misalnya, diskon atau misalnya diskonnya udah beres kan gitu. nggak tahu. Jadi Harga 12.300 tuh lagi promo gitu. Promonya habis ya 20.000 ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Dan gue pribadi, gue tipe yang nggak mau ngambil pusing tau. iya sih. Selama duitnya ada, gue bayar dan cuma segitu, ya udah. Kalaupun si orang ini mau protes gitu, misalnya harga beda. Pertama kan gua udah 2 kali gitu kan, sini ketipu lagi. Kalau ini proses lama sih. Pertama dia ketipu ya kan, harganya beda ya kan. Ini juga yang kedua kali kan. Nah yang kedua ini mungkin sebaiknya nggak usah direkam, langsung aja ke manajemen, jangan ke kasir Iya, gitu. lapor ke CS-nya Langsung atau ke apa atas gitu. aja, langsung misalnya manajer hari itu siapa, lapor bos gua belanja sini, nggak usah direkam, face to face aja. Ini kalau gua belanja lagi beda lagi, ntar gua rekam ya, gitu. Ancem aja gitu kan. Ujungnya pasti kan dia yang momen kedua kan pasti dia minta maaf gitu kan, pasti yang kena bawahannya kan. Kalau dia protes ke bawahan ya buat apa gitu kan, nggak terlalu ngefek, bisa aja dia ntar lain kali nipu lagi. Mungkin sebaiknya yang kedua kali itu nggak usah protes ke bawahannya. Kalau pengen aja ya. langsung aja. Kalau pengen bener-bener, atau enggak yang ketiga kali yang baru lapor ke atasannya. Kalau kedua kali ke bawahnya dulu ya apa-apa. Tapi tetap aja selama itu nggak perlu direkam. Baru misalnya udah berulang kali ya udah nih gua rekam nih, ini udah sekian kali gitu. Apalagi tadi dia langsung ini nih yang nipunya gitu kan. Iya. Cuma gimana kalau ternyata dugaan si konsumen itu salah, itu Iya. kan. Terus apalagi kalau misalnya itu mereka bertiga jadi sebuah kebijakan gitu. Kita ini deh buat tutupin kekurangan misalnya. Ya jangan sampai jadi satu orang yang jadi kambing hitam gitu. Kasihan juga gitu tiba-tiba ini penipunya. Tadi ya dikiranya gitu kan. Ini kan orang-orang udah pasti nilai dong, udah pasti punya gambaran gitu. Oh si ini nih penipu. Siapa tahu di saat itu aja gitu dia ngelakuin itu. Tapi karena udah terekam, orang-orang mikir ntar yang kenal sama dia gitu. Iya. Oh, penipu lo. Gila kan jadi Ya gak bagus lah. itu istilahnya kalau menurut gue sih doxing aja, ngedoxing lo gitu. Sesalah apa ya, Iya. itu kan masih praduga tak bersalah. Iya, kita masih masih punya dugaan konsumen dia ditipu, masih semua belum fix banget. Iya, Ada penipuan ya kan. itu dia. Kita kan hukum kita kan berdasarkan praduga tak bersalah. Jadi jangan nganggap orang salah dulu, tapi nganggap orang nggak bersalah dulu, baru Mungkin, kita iya. nyari bukti Iya. kalau dia bersalah gitu. Iya. Kalaupun pengen menghukum gitu ya, hukum aja karena lalai gitu. Jangan hukum karena menipu kan, karena nggak ada stroke. Ya berarti kan dia lalai kan. Iya. Ya hukum tuh, lu jangan lalai, jangan. Kalau nggak bilang salah gitu. ada beberapa merchant yang kalau misalnya lo nggak dapet stroke Stroke ya gratis. kayak gitu. Iya, ya kan lo nggak dapet stroke gratis dong. Oh, iya kan. Minta aja itu gitu. Kocak sih. Tapi cuma yang gue jadi miris ya itu, setiap kali ada sesuatu yang aneh langsung angkat telepon ini buka kamera langsung yang Langsung rekam. Honda bla 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 bla. Sama kayak waktu kasus ini loh yang es teh. Itu nggak lo? Oh iya. yang si mbak-mbaknya kontol. Mungkin itu kalau nggak salah ada deh. Kita cari videonya mana ya. Tapi udah beres sih ya masalah itu. Udah selesai. Udah ada penyelesaian. Kan nggak usah diin lagi dah, orang-orang udah pada tahu. Ya cari aja lah itu. Udah, kalau mau cari tahu. aja sendiri. Tapi ada nih, ada satu nih. Ini orang berani juga ya. Antara berani dan narsis, ini gila juga. Abang tau BTS nggak? Oh, tahu banget dong. Menurut abang siapa sih yang paling ganteng di dalam anggota BTS? Kalau menurut gue sih nggak ada yang ganteng, soalnya wajah mereka itu palsu semua. Udah dari lahir kayaknya sih kelasnya palsu. Nggak ada yang asli. Iya, emang abang nggak takut ya diserang ya sama anggota BTS ya? Yang ngapain takut, gua ganteng gitu. Lagian cewek-cewek K-popers itu cewek-cewek ale doang Wow. gitu. Ngapain takut gua? Nggak takut. Lagian cewek mana sih bang yang nggak tergoda kena kedipan aku? Wow. Settingan cewek ya. aku. Pengaturan Kena ya kedip Bang. doang udah langsung nempel. Iya, kayak Oh iya, Pengaturan ya. Setting Makasih ini. Kak. Iya. Pengaturan antara disuruh sama si konten Iya, kreatornya. biar rame aja. Biar rame aja. Soalnya Cuman kan iya. Isi mamang-mamang yang diwawancara
nggak ini ya, nggak pikir panjang ya. Iya. Maksudnya sekalipun disuruh gitu ya, mikir-mikir. Iya. Lawannya ARMY bos. Fansnya K-pop itu merinding pak, gila loh, serem. Coba misalnya, mau nggak kita bikin konten lu ini bilang BTS, kalau gua, ntar dulu deh, gitu kan. Gue sih ogah susah. Sekalipun ya gue juga emang bukan fans K-pop, Iya. tapi bukan apa-apa. Tapi pada titik tertentu, pada pada sudut pandang tertentu ya, gua respect sama artisnya gitu, sama Ya sama senimannya, jelas. dari dia, dari trainingnya, Ya. dari umur berapa tahun, belum tentu hype, belum tentu pasti belum tentu naik gitu Iya, kan. itu dia. Gua respect Sama turnya mereka. sama ini dance itu susah men. Dance itu susah. dance itu nggak semua orang bisa dance men. Susah dance itu. Dan ini ya, satu lagu itu ada berapa gerakan dance, pola dance-nya banyak. Iya. Dan mereka nggak punya satu lagu men. Iya makanya kan. Kalau konser tuh bisa mereka 12-15 lagu lah ya. Iya. Ada ya sekitar segitu lah. Lu ngapalin koreo sebanyak itu susah. Iya makanya. Kadang-kadang orang-orang ya, K-popper mah cuma joget-joget doang. Joget-joget susah cuy. Bukan, coba tanya deh, misalnya ada orang bilang joget-joget tuh gampang gitu kan. Sok aja sok. Cuy, Mangga. joget. Bikin cover deh. Bikin cover sama Bikin cover. sama ini ngomongin Oplas. Buat gua Oplas, gua pribadi nggak akan ngelakuin itu. Tapi buat orang yang ini, sekarang gini. Tuntutan orang nonton drama Korea. Atau tuntutan orang ngelihat idol Korea, apa yang lu pengen dapetin? Tetap penampilan yang menarik. Apapun gitu ya. Apapun itu, pasti kan pengen yang ganteng, pengen yang cantik gitu. Kadang-kadang orang tuh nonton drama Korea, ceritanya nggak terlalu diperhatiin. Oh nih yang main si ini gitu nih. Gue pengen nonton ini gara-gara yang main si ini. Favorit gue. Nah, akhirnya kan gini. Standar para fansnya itu sendiri kadang yang bikin emang bukan selain itu ya, emang culture-nya Korea emang beda kan. Iya. Culture Korea kan emang keras kan. Iya, soal penampilan. Soal penampilan lo jelek dibully men. Ya, jadi harus memandang itu juga sih. Soalnya kan culture soal operasi plastik di Indonesia sama di sana tuh beda. Pernah lihat. Tahu kan yang kayak kasus-kasus misalnya ada artis stres gara-gara dibully sama fans. Kita juga jangan nutup mata gitu sama culture-nya. Iya, kita kebanyakan gitu, apaan sih Oplas palsu. Lagi pula ya Oplas itu effort men. Mau gimana juga Oplas, walaupun gua sendiri nggak akan ngelakuin gitu. Dan gua pribadi yang gua my body is my temple ya. Udah kayak SJW gua. Ya gitu, jadi kayak apa ya, gue pribadi gue menerima aja dengan keadaan gue yang begini gitu. Ya walaupun sebenarnya agak ada sih hal-hal yang pengen gue rubah dari muka gue, tapi gue nggak akan ngelakuin itu gitu. Gue juga ada sih ya. Iya kan? Gigi. iya gue juga sama gigi itu. Coba nih misalnya gue di gigi dikawat, itu termasuk menyalahi aturan Tuhan atau gimana? Sedangkan sedangkan kita juga pengen tampil prima gitu kan. Lagian kan kalau di gigi kan kalau ada jigong nyelip kan nggak enak cuy. Dan nggak ada salahnya buat manusia buat tampil prima. Tapi kadang ada juga di sisi lain yang kita jangan merubah pemberian Tuhan gitu kan ya. Tapi ya kalau di dunia entertainment apalagi terutama di Korea itu udah keras banget men. Dibulinya udah gila-gilaan. Makanya kadang orang terpaksa buat. Iya, itu dia pertama-tama kita harus menyadari budayanya Korea tuh kayak gimana gitu. Bahkan ada kan ya yang cerita lu pasti pada denger kalau anak minta hadiah ulang tahunnya tuh Oplas. Iya. Daripada barang-barang dia mintanya Oplas. Iya kan, maksud gue lagi pula Oplas itu effort buat lo mempertahankan eksistensi lo di dunia entertain. Jelas ada maksud dan tujuannya kalau buat seorang entertainer gitu, buat K-pop idol ini itu. Dan orang-orang yang nyir Oplas ini hasil Oplas palsu lah. Ya emang mau gimana gitu, mereka dipaksa buat begitu karena keadaan negara mereka soal operasinya begitu. Dan fans-fans juga gue yakin pasti pengen idol-idolnya tampil oke gitu. Dan karena tuntutan itu juga ya mereka harus Oplas gitu. Dan apa ya, dunia entertainnya dia tuh mereka tuh apa istilahnya manajemennya, terus ya kayak misalnya kayak apa manajemennya YG misalnya atau SM misalnya. SM Kan keras men.
udah bukan cuma skill aja, kadang yang punya skill dance aja nggak diterima karena penampilannya kurang menarik dan akhirnya mau nggak mau operasi plastik. Mau gimana dong? Dan ya omongan tadi abang-abang itu ya, kalau misalnya bukan settingan ya, anggap itu bukan settingan orang itu ya. Ya silahkan beropini kayak gitu. Tapi Anda siap-siap lah diserbu sama army itu. Army itu adalah pasukan. Army itu soldier, soldier. Ngeri Pak, ngeri. Sekalipun settingan pun lo gila. Dibayar berapa lo buat berani ngomong kayak gitu. Mantap. Walaupun kita sempat ngomongin ini ya, gue ngeriak yang lagu Big Bang yang kemarin itu yang sempat baru. Ya itu. Gue suka K-pop, beberapa K-pop misalnya gue suka nih. Kalau lo ngomongin boy band, gue ngomongin ini ada Infinite namanya. Oh iya. Itu kalau lo lihat koreografinya, terus skill dance mereka, gila, on point. Satu sama lain tuh nggak ada gerakan yang misalnya delay sedikit, nggak ada miss. Kayak robot men. Apalagi pertama kali debutnya si Infinite itu, buset, atau ini bukan orang, AI, robot, kayak gerakan robot gitu, gila beneran. Tiplak nggak ada satupun yang synchronize banget ya, bener-bener nggak ada yang delay gitu, langsung sync semua. Wah gila, kata gue pas gue anjir, walaupun ya emang gue tipe orang yang satu album nggak semuanya lagu gue suka gitu. Gue lebih suka yang kalau misalnya gue suka satu lagu ya udah. Ya gue juga sama sih kalau soal K-pop ya, beberapa gue dengerin, bukan berarti gue nggak suka satu berarti nggak suka semuanya. Iya. Ya ada yang gue dengerin. BTS juga gue ada yang dengerin, walaupun gue lupa judulnya. Iya, BTS aja emang yang paling sering gue dengerin gitu. No Dynamite. Gak, gue tahu judulnya. Gue lupa judulnya. Dynamite. Enggak sama yang bukan itu lah yang nyanyinya sama perempuan Hailey siapa gitu. Oh, gue nggak tahu men. Gue tahu Dynamite karena emang sering muncul aja sih. Gue gara-gara ini, kalau BTS tuh gara-gara dulu suka lihat orang react yang BTS pertama kali muncul, gue lupa bukan pertama muncul sih, pokoknya sebelum Fire aja pokoknya ada tuh yang iya, gue juga pertama kali gue bukan suka sih. Dope. Nah, itu pertama kali gue bukan denger, gue tahu BTS udah lama, cuma nggak dengerin lagunya. Pas dengerin lagunya itu ada satu band metal yang nge-cover Fake Love. Fake love. Tapi versi metal. Gue dengerin itu, terus gue dengerin lagu aslinya ya emang lebih enak yang metalnya. karena bukan my cup of tea gitu lagu BTS. Bukan berarti gue jadi haters atau kayak gimana. Emang selera aja, masalah selera. Ya sama aja. juga sih kalau yang suka fans, yang memang fansnya BTS gitu suruh dengerin metal. Ya pasti suka juga. Pasti Berarti lu hater lagu metal. Fake Love udah enak kenapa dimetalin gitu ya. Gitu, pasti gitu. Nggak masalah, itu cuma masalah selera aja gitu. Gue bukan pertama kali tertarik denger Fake Love waktu itu karena ada ya band metal yang nggak cover itu. Apa band apa ya? Ntar lu cari deh di YouTube ada. Cari banyak. Iya. Ada di versi metal gitu, keren kata gue, keren nih gitu. Pas dengerin lagu aslinya ya emang tidak selera gitu. Beda selera. Dan lagi pula ya si siapa kayak apa rap monster ya, RM. Itu keren dia. Mantap ya. Mantap. Dia Inggris yang paling fluent dia ya kalau nggak salah. Yang Inggris paling lancar gitu. Emang iya? Oh iya. Berapa kali gue ngeliat interview sih. Soalnya kan dia kan namanya Monster kan. Monster kan bahasa Inggris. Rap monster dan rap itu biasanya identik dengan bahasa Inggris. Dan dia monster, berarti jago banget. Kasih udah bang, dia tinggal di Amerika apa gimana gue lupa. Ya begitulah. Ya kan, jangankan ini. Kenapa gue bukan agak sih maksudnya. Salah satu yang gue kagumi gitu ya, respect gitu sama RM karena gue sukanya sama T.O.P dulu, Big Bang. T.O.P itu kan nge-rapnya yang dengan suara yang deep gitu, dengan nge-rap dia ala dia street rap gitu. Dan gagah gitu. T.O.P itu kan gagah men. Buat ukuran cowok gue respect gitu. Gue pengen kayak dia gitu istilahnya. Gagah banget gitu. Gagah tapi bukan yang maco laki banget gitu, tapi ada sisi lembutnya tapi maco gitu. Ngerti maksud gue sih? Ngerti. Ya kan? Ya T.O.P. Iya itu T.O.P itu gagah tapi lucu gitu. Bukan lucu cute, bukan, tapi lucu yang feminin gitu. Ada sisi ininya gitu. Ada sisi lembutnya gitu, kelihatan gagah tapi lembut, bingung kan lo?
biasanya kan ada cowok gagah brewok, berotot gitu kan, terus yang jalannya gimana itu kan gagah gitu kan, atau yang suaranya deep terus kumisnya yang begini gitu kan. Nah, orang kan mengidentikan dengan gagahnya yang begitu, tapi si Top itu gagah gitu kan, tinggi tegap gitu kan, tapi wajahnya tuh agak lembut gitu, agak apa ya sebutnya, boyish. bisonen. Bisonen gitu, jadi keren itu. Makanya pas ngeliat RM walaupun emang tidak setampan TOP gue ngomongin fisik kan akhirnya, walaupun tidak setampan TOP tapi gue salut gitu. Jadi kayak apa ya, bukan menyamakan gitu, bukan membandingkan juga, tapi kayak apa ya, kayak titisan TOP gitu kan, The next TOP gitu iya, ya. jadi kayak gitu. Ya kan kalau si RM juga bukan tipe yang cowok-cowok bisonen kayak siapa? V. Ya kan V kan Suga. Iya kan itu kan bisonen banget ya, agak lembut banget ya. Kan kalau RM kan bukan tipe cowok yang bisonen gitu kan, yang bukan yang effeminate gitu kan, bukan kan, kalau lebih ke cowok gitu kalau si RM tuh. Kayak gua keren. Terus nge-rapnya juga monster. Monster. Nah itu dia sih teman-teman, beberapa hal yang bukan lagi ramai ya, emang kita pengen ngomongin hal-hal yang lagi ada di internet aja sih. Kayak tadi ada masalah bonge dengan manajemennya gitu kan, ya. Terus ada yang kasir sama satu lagi tadi apa, anak SMP dihamili pacar, lapor didampingi suami gitu. Mind blowing gitu. Wow. Boom. Mind blown. Kita pengen bikin segmen-segmen pergibahan kayak gini sih. Apa namanya disebutnya apa? Pergunjingan. Bahan-bahan pergunjingan yang bisa kita gunjingkan bersama. Nanti kita bisa bikin konten-konten kayak gini lagi ke depannya. Jadi ditunggu aja. Like kalau suka nih like aja. Like kalau suka, nggak suka boleh di dislike. Yang penting di subscribe. Yang penting di share. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.